Hadiran Gibran di Johannesburg, Afrika Selatan dalam forum G20 syarat makna. Ini bukan semata-mata berbicara karena kepantasan beliau sebagai wapres yang diutus oleh Prabowo, tetapi saya melihatnya lebih kepada kualitas dan kapabilitas pribadinya sebagai seorang pemimpin, berani dan cerdas, dan memperlihatkan sikap seorang pemimpin yang percaya diri, yang tenang, dan tahu siapa dirinya dan apa yang harus dia lakukan. Dan bagi para pembenci, mulai ketar-ketir. Mereka selalu menarasikan ketidakberkualitasan seorang wapres karena kebencian. Mereka tidak mau melihat kelebihan yang dimiliki oleh wapres Gibran. Tetapi kehadirannya di sana makin memperlihatkan siapa sebenarnya Gibran dari segi kualitas dan kapabilitasnya. Dan di sisi lain, ini yang penting juga, mereka yang berusaha untuk memecah belah antara Prabowo dan Gibran, dan atau Prabowo dan Jokowi, itu makin tidak beralasan. Dan ketika dalam forum seperti ini Prabowo mengutus Gibran, maknanya sangat dalam untuk menegaskan bahwa hubungan antara presiden dan wapres itu sangat harmonis. Presiden benar-benar mempercayai wapres, dan ini menepis anggapan dari berbagai kalangan yang meragukan hubungan baik mereka dan atau yang bertujuan ingin memecah belah. Nah, jadi sudah jelas kan? Saya tidak perlu berbicara jauh lebih dalam tentang substansi kehadiran Gibran ke sana, tetapi saya hanya ingin berkomentar dari segi hal-hal yang bersifat praktis, tentu terkait juga dengan kebaikan bangsa ini, di mana para pemimpin bisa memberikan teladan yang baik dalam keharmonisan dan kesatuan, kesehatian untuk memimpin bangsa Indonesia setidaknya sampai 2029, dan memberikan contoh teladan bagi para pemimpin di Indonesia, generasi muda ke depan, supaya benar-benar menjaga dan memelihara bangsa ini yang kuat, yang sudah diproklamirkan berdirinya sebagai negara merdeka, negara kesatuan Republik Indonesia. Salam Indonesia waras. Tidak mungkin seorang wakil presiden diutus ke G20 tanpa mandat presiden. Ini bukan acara arisan RT, ini forum global. Yang berangkat harus orang yang dipercaya. Artinya apa? Pertama, hubungan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran itu solid. Jauh dari narasi para pembenci yang mencoba memecah, memframing seakan keduanya jalan sendiri-sendiri. Dan kedua, Prabowo sadar bahwa Indonesia sedang bergerak menuju generasi kepemimpinan baru. Bukan generasi yang gagah berpidato saja, tetapi yang paham geopolitik, ekonomi digital, teknologi masa depan, dan diplomasi modern. Dan kalau Presiden tidak percaya, Gibran tidak akan berada di panggung itu. Sesederhana itu. Yang terjadi di KTT kemarin sebenarnya satu hal. Gibran naik kelas, dan terlihat jelas kita melihat bagaimana banyak pemimpin negara menghampiri dirinya, mengajak berbicara, mengajak kerjasama. Dan itu bukan basa-basi. Dalam diplomasi, gestur itu mahal. Itu tanda pengakuan. Lalu supelnya tentang bagaimana dia membalas, menyambut, membuka percakapan. Dan ini berbeda dengan Gibran yang kita lihat 5 tahun yang lalu. Ini adalah Gibran versi baru. Matang, fokus, komunikatif, dan menguasai. Wapres, sebagai penutup, saya ingin bacakan satu pertanyaan dari netizen ya Mas ya. Saya mau nanya Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika banyak yang menghujat Bapak semenjak Bapak menjadi wakil presiden? Ya, tidak masalah sih, itu yaitu bukti bahwa demokrasi di negara kita berjalan dengan baik. Masukan, evaluasi, hujatan itu semuanya kita terima untuk
kebaikan ke depan. Yang jelas ya kita tidak perlu baper, tidak perlu bersedih. Semua kekuatan tenaga pikiran kita fokuskan untuk memastikan sekali lagi program visi misi presiden berjalan dengan baik. Itu. Terima kasih sudah bicara bersama saya. Ini baru pemimpinnya. Ada satu kata kunci yang penting tadi saya garis bawahi, kita nggak usah baper. Hari ini banyak banget pemimpin itu baper dikritik. Maunya ajak debat rakyat. Ya mau dia hujatan, mau dia hinaan. Yang penting itu kan saripati dari komentarnya itu. Ini yang kalau saya tangkap dari Mas Gibran. Makanya dia punya indikator kepemimpinan ya. Salah satunya itu nggak baper. Dan ini menunjukkan kematangannya, kedewasaannya. Dia bisa menyimpulkan atau menarik saripati dari segala macam cacian dan komentar yang disarankan kepada dia. Mau yang baik-baik nyampeinnya, mau yang kasar. Yang dia ambil tuh cuman saripatinya, apa yang mau disampaikan, aspirasi apa yang mau diberikan kepada dia. Itu aja yang diambil, dia nggak usah baperan. Semuanya dalam rangka dalam rangka memberikan masukan. Itu yang dia dudukkan ya, apapun cacian dan komentar yang baik ataupun yang jahat. Jadi ini menurut saya dewasa sekali ya teman-teman. Ini sebuah kedewasaan ya teman-teman ya. Jadi saya salut untuk poin ini. Kalau kalian gak suka Mas Gibran, udah skip video ini karena aku yakin kalau kalian nonton sampai akhir, kalian pasti gak bakalan suka. Nah, tadi siang aku lihat videonya Mas Gibran yang ini, ngasih mainan ke anak-anak yang terdampak banjir di Sumatera. Entah kenapa waktu pertama kali lihat aku refleks langsung nangis guys. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa nangis ya, soalnya ini udah malam. Tapi terharunya tetap gitu. Dan sebelumnya aku mau disclaimer dulu tanpa mendiskreditkan pihak manapun, khususnya buat kawan-kawan yang juga udah turun langsung ke lokasi bencana, baik itu relawan, perusahaan, dan juga pemerintah. Tapi yang enggak pencitraan ya, aku mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya, respect sebesar-besarnya. Kalian itu hebat banget. Ada Bung Ferry Irwandi khususnya nih ya, yang udah menyalurkan banyak bantuan, ngasih penerangan buat warga di sana. Ada Pak Bobi Nasution yang dengan mobil pribadinya, dia itu ngasih fasilitas charger. Terus juga masih mau masang Starlink. Dan semuanya yang nggak bisa aku sebut satu persatu. Oke. Nah, kenapa harus Mas Gibran yang dibahas? Mainan itu memang pemberian yang begitu sederhana, dan aku yakin ini pasti ada yang ngeritik juga kok dikasih mainan Merinding, gitu. guys. Tapi kalau menurutku mainan sesederhana itu bisa menjaga psikis dan mental mereka. Mereka itu udah ngelihat bencana yang sebegitu dahsyatnya. Rumahnya hilang, tempat bermainnya otomatis hilang, mainannya apalagi bisa juga teman bermain mereka itu juga hilang. Dan di tengah keterbatasan itu, dengan adanya penghiburan sekecil itu, sederhana itu, semoga bisa menguatkan mereka. Semoga mereka tetap merasa, oh aku masih layak menjadi anak kecil yang tetap bahagia apapun situasi dan kondisinya. Sehingga mereka itu tidak memiliki trauma yang begitu besar sampai dibawa ke masa depannya. Kalau menurut kalian gimana? Ya, ini satu lagi yang saya salut ya dalam pembahasan kali ini. Mas Gibran memberikan mainan. Ini sesuatu yang saya belum lihat diberikan oleh siapapun. Artinya Gibran di sini memberi perhatian lebih pada anak-anak ini. Bagaimanapun mereka adalah anak-anak ya, yang kehilangan tempat bermain. Tetapi Gibran mampu melihat itu, dan dia berikan mainan agar anak-anak itu teralih fokusnya, tidak hanya melihat kekacauan, tidak hanya melihat bencana, tapi tetap terpelihara dunianya sebagai seorang anak-anak, sehingga ada penghiburan dari mainan-mainan sederhana, tapi itu memberikan kebahagiaan, kesenangan kepada mereka. Jadi bagian ini saya aneh kalau ada yang mengkritik. Ini anak-anak yang harus kita jaga jiwanya, psikologisnya. Yang memberikan hal-hal sederhana seperti mainan itu sangat berarti ya. Jadi kita nggak boleh melihat pemberian itu dari mewahnya, dari mahalnya. Hal sesederhana apapun ya, itu adalah bagian daripada menjaga dunia anak-anak itu. Dan saya pada poin ini, saya sampai terkejut ya, seorang Mas Gibran, saya baru lihat memberikan mainan gitu, dan saya belum lihat ada orang lain yang perhatiannya terkhusus kepada anak-anak seperti Mas Gibran. Mungkin ada yang memberikan obat-obatan, tetapi saya lihat video baru Mas Gibran yang memberi perhatian khusus seperti memberikan mainan ini kepada anak-anak, dan itu top ya menurut saya. Itu keren banget ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar.